Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghilangkan subjektivitas di dalam melakukan analisa trading, atau kita bisa katakan milikilah checklist untuk metode trading Anda. Checklist di sini itu penting, kenapa? Karena itu akan membatasi kita, memberikan kepada kita sebuah aturan saat kita melakukan analisa, saat kita melakukan perencanaan. Tujuannya dari checklist ini adalah agar kita tidak terlalu melakukan analisa yang melebar atau terlalu jauh menyimpang daripada metode kita. Jadi teman-teman perlu sekali memiliki sejumlah checklist ini untuk mempermudah kita melakukan analisa sesuai dengan metode kita. Jadi kalau kata lain tidak ada bias yang terlalu lebar sehingga membuat kita menjadi terlalu subjektif, terpengaruh oleh emosi, terpengaruh oleh psikologi pasar pada saat itu. Mungkin teman-teman sering melihat masinis kereta api ataupun petugas-petugas pelaksana di daerah Jepang sana. Mereka seringkali menunjuk kiri dan kanan seperti di video yang teman-teman lihat ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan checklist. Apakah semua yang dilakukan itu sudah sesuai dan semua yang dilakukan oleh mereka sebelum memulai sebuah tugas atau menjalankan sebuah kendaraan itu sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Mereka mencek setiap hal, setiap indikator yang ada, dan jika sudah sesuai, saat itulah mereka mulai mengoperasikan kendaraan tersebut. Demikian juga dengan trading kita. Kita perlu membuat sejumlah checklist ini. Tujuannya adalah agar kita bisa merecek kembali semua trading plan atau perencanaan kita apakah sudah sesuai dengan SOP yang kita buat. Bagaimana cara kita bisa mengetahui sejumlah checklist ini? Yang pertama adalah teman-teman harus belajar mengenal trading system kita sendiri. Dengan mengetahui trading system kita, kelebihan dan kekurangan dari trading system kita seperti apa, dengan begitu teman-teman akan bisa membuat sejumlah checklist. Jadi susunlah sejumlah list atau aturan atau checklist yang harus kita perhatikan setiap kali kita melakukan perencanaan trading atau saat kita melakukan analisa untuk menyusun trading plan kita. Saya ambil contoh misalnya trading system yang ada di Mind Trading Institute, yaitu Team Framework Trading System. Checklist yang selalu kita lakukan adalah pertama kita tentukan dulu trend yang ada. Kita cek dulu trend dari pergerakan saham ini saat ini seperti apa. Seperti yang kita tahu bahwa trend yang bisa menghasilkan uang adalah uptrend. Maka kita perlu membuat sejumlah list seperti apakah uptrend itu. Mungkin membentuk higher low. Kalau dalam beberapa setup mungkin dia sudah membentuk tangga kedua atau pergerakan naik yang kedua yang sudah konfirmasi. Kalau di price cycle mungkin kita bisa katakan itu adalah konfirmasi untuk masuk. Di Mind Trading Institute kita sering menyebutnya sebagai money spot. Kemudian apakah ada entry trigger atau trigger yang membuat kita melihat bahwa pergerakan saham ini layak untuk kita perhatikan, layak untuk kita jadikan sebagai watchlist, jadikan sebagai sebuah saham yang kita akan ambil posisi pada besok harinya. Apa triggernya? Trigger seperti apa yang harus ada? Kemudian yang A itu adalah area of value. Kita mau trigger kita, entry trigger kita ada di area-area kunci yang kita mau. Seperti apa area-area kuncinya? Kita buat sejumlah checklistnya. Kemudian kita tutup dengan money management, dengan risk management. Berapa besar sih posisi yang harus saya siapkan untuk saham ini? Berapa lot yang harus saya siapkan untuk masuk ke dalam saham ini, atau mungkin untuk pair ini? Berapa lot yang harus saya siapkan? Bagaimana saya harus memasuki saham ini? Apakah saya harus cicil atau saya bisa masuk sekaligus? Kalau saya melakukan cicilan, cicilnya di mana? Dan berapa kali cicilan saya harus masukin dari posisi ini? Jadi ini adalah sejumlah checklist yang ada di dalam Team Framework Trading System. Itu yang kita lakukan selalu dan setiap saat.
Sehingga dengan adanya checklist itu kita bisa menghindarkan diri dari subjektivitas kita, emosi kita, psikologi pasar yang mempengaruhi kita. Jadi checklist atau sejumlah aturan akan membuat kita terhindar dari subjektivitas tersebut. Jika Anda tidak memiliki checklist ini, sangat mungkin analisa kita terpengaruh oleh psikologi atau emosi pasar pada saat itu. Apalagi teman-teman sudah mengalami kekalahan sebelumnya. Oh, emosi saat itu pasti akan sangat terpengaruh. Entah itu teman-teman akan membuat ini menjadi revenge trading atau balas dendam, atau saat psikologi pasar sedang euforia-euforianya, teman-teman mungkin akan terjebak pada trading yang sifatnya FOMO, fear of missing out. Apalagi kalau sampai teman-teman masuk ke dalam satu trading yang memang kita hindari, yaitu gambling. Jadi dengan adanya checklist seperti ini, kita akan terhindar minimal dari 3 trading ini. Nah, untuk 3 trading ini, pertama adalah fear of missing out, revenge trading, dan gambling trading. Teman-teman bisa lihat salah satu video saya juga tentang 3 trading, ya, 3 jenis trading yang harus kita hindari. Trading seperti apa yang harus kita hindari? Ya, teman-teman bisa cek di video ini. Jadi teman-teman harus punya sejumlah checklist. Bagaimana cara kita bisa membuat checklist ini? Pertama adalah teman-teman harus tahu trading system teman-teman seperti apa. Teman-teman harus tahu kelemahan dan kekurangan dari trading system yang teman-teman punya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Lakukan review, lakukan evaluasi. Step by stepnya teman-teman sudah bisa lihat trading tips sebelumnya. Sudah ada beberapa trading tips yang ditayangkan di channel ini. Nanti sampai akhir Agustus teman-teman akan mendapatkan tips-tips trading tips untuk trading santai, untuk bimbingan trading, sehingga teman-teman benar-benar tradingnya bisa terarah, terfokus. Jadi kita akan membuat serangkaian video untuk menuntun teman-teman ke arah menjadi trader yang profesional. Apa yang dilakukan oleh trader profesional dalam trading mereka, ya, semoga akan membantu teman-teman. Buat teman-teman yang ingin terus mengikuti trading tips ini, silakan teman-teman juga bisa like, share, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa untuk menekan tanda loncengnya agar setiap kali kita mengupload video, teman-teman mendapatkan notifikasinya duluan. Jadi susunlah sejumlah list atau aturan atau checklist yang harus ada setiap kali kita melakukan perencanaan trading, melakukan analisa trading dalam menyusun trading plan. Saya udah mencontohkan teman-teman ada di Team Framework Trading System bagaimana kita menentukan apa sih yang disebut sebagai uptrend, aturan-aturannya seperti apa, checklistnya seperti apa, entry trigger kita seperti apa, checklist untuk trigger itu seperti apa, dan trigger ini harus nongol atau keluar di area kunci kita. Nah, apa yang kita sebut sebagai area kunci, checklistnya di mana? Kemudian kita tutup dengan money management. Checklistnya apa? Position sizingnya sudah ada belum? Terus bagaimana kita cross check juga dengan portofolio kita? Jangan sampai kita melakukan diversifikasi atau sebaran porto yang terlalu banyak di dalam akun sekuritas kita. Jadi ada checklistnya. Checklist ini akan menghindarkan kita dari subjektivitas kita. Jadi checklist ini akan menghindarkan kita dari permainan psikologi kita, pengaruh emosi market pada analisa kita. Teman-teman jadi ingat, milikilah checklist, milikilah sejumlah aturan, milikilah sejumlah list pada saat teman-teman melakukan analisa. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tim.